Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan benda campuran, pembelajaran 1. Hari ini, ayah, ibu, dan Lani pergi ke toko elektronik. Mereka akan membeli mesin cuci baru. Mesin cuci milik keluarga Lani sudah tidak bisa digunakan lagi. Beberapa hari yang lalu, mereka sudah melihat gambar mesin cuci yang akan dibeli. Mereka melihatnya melalui iklan yang ada dalam sebuah majalah. Lani memperhatikan iklan mesin cuci kepada pelayan toko, memperlihatkan, "Apakah kamu tahu iklan itu apa?" "Ada mesin cuci seperti ini, Pak." "Ada, Dik. Mari saya perlihatkan barangnya." Nah, seperti itu ya. Lalu di sini ada gambar iklan. Iklannya berisi tulisan resi mesin cuci. Program dapat diatur sesuai kebutuhan, mampu mencuci bed cover dan bermacam-macam boneka. Tabung stainless steel. Nah, kurang lebih seperti itu. Kapasitasnya 10 kg. Gambar di atas merupakan iklan media cetak yang menawarkan produk mesin cuci dengan merek Resi. Iklan tersebut berisi penjelasan tentang produk dan kelebihan mesin cuci tersebut. Penjelasan tersebut meliputi kapasitas, program, dan bahkan tabung dalam mesin cuci. Iklan tersebut mengajak konsumen untuk membeli mesin cuci bermerek Resi. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Iklan biasanya ada di media cetak seperti koran atau majalah. Iklan juga ada yang ditayangkan melalui televisi dan radio. Setelah itu, pada halaman 3 ada beberapa pertanyaan teman-teman. Apa yang dimaksud iklan? Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Nah, biasanya iklan itu dibuat untuk memperkenalkan barang kepada masyarakat luas. Lalu dalam iklan mesin cuci di atas ada kata kapasitas dan program. Apa arti dari kedua kata tersebut? Nah, kapasitas adalah daya tampung atau daya serap, ruang atau fasilitas yang tersedia. Sedangkan program adalah kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer agar dapat menjalankan tindakan tertentu. Adakah kata asing bagi kamu dalam tulisan iklan di atas? Menurut saya ada 3 kata asing. Yang pertama, stainless steel, kapasitas, dan program. Nah, seperti itu. Mungkin kalian mempunyai kata asing yang lain juga tidak apa-apa. Silahkan kalian tulis di sini. Di sini ada percakapan Lani dengan ibunya. "Lani, masukkan baju-baju ini ke mesin cuci ya, Bu." "Iya, Nak. Nanti Ibu yang akan memasukkan deterjennya." Keluarga Lani sudah mendapatkan mesin cuci baru sesuai yang diinginkan. Lani tidak sabar untuk menggunakan mesin cuci barunya. Sore harinya, Lani membantu ibu mencuci. Lani memasukkan baju ke dalam mesin cuci. Kemudian, ibu memasukkan deterjen. Ibu juga mengisi tabung mesin cuci dengan air. Setelah semua siap, mesin cuci pun dijalankan. Setelah selesai mencuci, ibu mengeluarkan air melalui selang yang tersedia pada bagian belakang mesin cuci.
Air yang keluar sudah berubah warna. Air yang belum tercampur oleh apapun sebaliknya. Bening. Air yang keluar dari selang mesin cuci tidak bening lagi. Air itu sudah tercampur dengan deterjen dan kotoran pakaian. Air yang belum tercampur oleh apapun termasuk dalam zat tunggal. Apakah yang dimaksud dengan zat tunggal? Apa saja benda-benda di lingkungan kita yang termasuk zat tunggal? Coba kalian perhatikan gambar-gambar ini. Ini adalah gambar-gambar zat tunggal atau benda tunggal. Jadi air, emas, gula, garam. Nah, ini adalah benda tunggal. Kenapa benda tunggal? Karena ketika air ini dicampur dengan gula, itu bukan benda tunggal. Namun ketika air hanya air sendiri, lalu gula sendiri, itu dinamakan benda tunggal. Selama tidak ada campuran, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada beberapa pertanyaan. Apa yang dimaksud benda tunggal? Nah, benda tunggal atau zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu jenis materi saja. Lalu bawalah benda-benda di sekitarmu yang mengandung zat tunggal ke sekolah. Minimal 3 benda. Lakukan pengamatan terhadap benda yang kamu bawa. Apakah benda yang kamu bawa benar-benar termasuk zat tunggal? Tuliskan benda yang termasuk zat tunggal hasil pengamatan kamu dan teman-teman pada kolom berikut. Nah, kolom ini ya, saya akan memperbesar kolomnya agar lebih jelas. Benda termasuk zat tunggal ada garam, gula, air, kapur tulis, kawat tembaga. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah contoh benda-benda tunggal yang ada di sekeliling kita. Semua benda yang ada di sekitar kita termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunannya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contohnya benda termasuk dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas 24 karat. Benda campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya, air, garam, sirup udara, perunggu kuningan. Sedangkan heterogen merupakan zat campuran yang penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya air dan tepung, lalu campuran air dan kopi, air dan pasir. Nah, itu bisa kita lihat ya, campurannya terlihat jelas. Ketika terlihat jelas itu dinamakan heterogen, ketika sulit untuk dibedakan itu dinamakan homogen. Di sini saya pakai bahasa yang mudah difahami saja ya teman-teman. Setelah itu pada halaman 6 ada beberapa pertanyaan. Apa yang dimaksud zat campuran? Zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Sedangkan contoh zat campuran ada susu, air, sirup, kopi, teh, campuran air dengan pewarna. Nah, itu contoh dari zat campuran yang ada di sekeliling kita. Setelah itu, pada halaman 6 yang paling bawah, ayo renungkan. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Apakah benda di sekitarmu baik benda zat tunggal maupun benda zat
campuran pernah kamu lihat dalam sebuah iklan? Apakah benda yang diiklankan itu? Tuliskan dalam kolom tersebut. Nah, benda di sekitar kita yang termasuk zat tunggal atau zat campuran yang sering dimunculkan atau yang sering disponsorkan, diiklankan adalah iklan madu murni dan cola. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini iklan madu murni yang sampingnya adalah cola dan es campur. Ini termasuk contoh dari iklan ya teman-teman. Di sini ada iklan pada halaman 7. Ada tulisan padat gizi kaya energi kalsium tinggi, susu sapi. Barang yang ditawarkan dalam iklan tersebut adalah susu. Informasi apa saja yang kamu peroleh dari iklan tersebut? Susu tersebut padat gizi dan kaya energi serta kalsium tinggi. Benda yang ditawarkan dalam iklan termasuk zat tunggal atau zat campuran. Apa alasannya? Menurut saya itu zat campuran, teman-teman. Kenapa? Karena partikel susu menyebar secara merata dalam suatu larutan. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.